Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah prosa. Kali ini kita akan membahas bentuk prosa baru. Nah, bentuk prosa baru itu yang pertama adalah roman. Roman adalah prosa baru yang menceritakan tentang kehidupan seseorang dimulai dari lahir hingga kematiannya. Prosa jenis roman ini menyajikan suatu aspek kehidupan masyarakat secara utuh dan menyeluruh dan memiliki banyak alur yang bercabang-cabang. Contohnya itu Layar Terkembang, karya Sultan Takdir, kemudian seperti Siti Nurbaya gitu ya. Jadi roman ini biasanya menceritakan seseorang itu sampai ajalnya begitu ya, sampai dia itu meninggal. Nah, itu nanti Anda bisa sekilas dengan perbedaan roman dan novel gitu. Nah, sedangkan novel di sini, tadi saya bilang itu roman, dan ini bedanya dengan novel, yaitu bentuk prosa baru yang menceritakan sebuah cerita atau kisah yang panjang, sama seperti roman, misalnya dari lahir, gitu, kisah panjang, berbelit-belit, berbelok-belok, banyak alur, gitu, banyak cabang. Nah, novel menceritakan sebagian kehidupan seseorang sebagai tokoh utama yang mengandung beberapa konflik. Jadi walaupun berbelit-belit gitu ya, terus banyak alur, namun novel itu tidak seperti roman yang hingga dia itu menemui ajalnya begitu loh. Jadi novel ini lebih ke perjalanan suatu titik seseorang. Nah, konflik tersebut adalah yang merupakan kehidupan pelaku utamanya. Contohnya Laskar Pelangi, jadi perjuangan segerombolan anak itu yang ingin bersekolah di suku pedalaman itu. Jadi kan konfliknya itu kan adalah segerombolan anak dari suku pedalaman yang susah sekali mendapatkan sekolah dan susah sekali mendapatkan guru. Nah, itu saja konfliknya gitu, sampai dia itu berhasil, sampai sekolahnya itu bisa berdiri begitu ya. Nah, kalau itu sudah selesai ceritanya berarti sudah selesai. Namun kalau roman tadi yang saya jelaskan itu tokohnya dari awal sampai dia mati begitu. Nah, banyak sekali contohnya yang novel itu Sang Pemimpi seperti itu ya, karena ini biasanya menjadi cerita-cerita yang novel itu kan kuncinya pada konflik ya. Jadi konflik itulah yang menjadi kehidupan tokoh. Nah, tokoh utamanya itu biasanya konflik itu juga nanti menjadi hidupnya si novel tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ada cerpen. Di sini bentuk prosa baru itu ada cerpen, salah satu bentuk prosa baru yang cukup populer gitu ya. Prosa baru ini menceritakan sebuah pengalaman atau sebagian kecil kisah pelaku utamanya. Yang membedakan cerpen dengan novel adalah konflik pada cerpen hanya satu dan tidak menyebabkan perubahan sikap pada tokoh utama. Sedangkan pada novel di sini banyak ditemukan konflik. Kalau cerpen kan hanya satu, cerita pendek, ya kan, kepanjangan dari cerita pendek. Nah, contohnya itu ada banyak sekali lah cerpen lah, banyak contohnya. Ini ada Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, kemudian Keluarga Gerilya, karya Pramudia Ananta. Ini kan lama ya, tapi kalau cerpen-cerpen yang baru juga sekarang banyak. Nah, biasanya itu terdiri dari kurang lebih 10.000 kata, terus habis dibaca dalam sekali duduk. Itu maksudnya Anda baca cerpen itu cukup membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa lama selesai gitu. Kalau novel kan tidak membutuhkan waktu berhari-hari seperti itu kan ya, tidak bisa dibaca hanya sekali, tapi terus karena memang konfliknya itu banyak seperti itu. Nah, kemudian ada lagi jenisnya adalah riwayat. Di sini menceritakan sebuah kisah yang berisi tentang pengalaman-pengalaman hidup seseorang yang diangkat dari kisah nyata orang tersebut dari lahir hingga meninggal. Banyak sekali contohnya kalau di sini. Ada Habibie Ainun itu ya termasuk. Kemudian biasanya yang diceritakan adalah tokoh-tokoh terkenal dan menginspirasi orang banyak. Nah, kemudian ada beberapa jenis riwayat, yaitu biografi dan autobiografi. Nah, biografi di sini merupakan kisah tokoh yang ditulis orang lain. Nah, sedangkan autobiografi kisah yang ditulis oleh orang yang bersangkutan.
seperti itu. Nah, itu perbedaan prosa-prosa, bentuk prosa baru. Ada roman, kemudian ada novel, terus kemudian ada cerpen, terus ada riwayat. Nah, terus berikutnya ada kritik. Kritik itu berbentuk sebuah uraian-uraian pertimbangan seseorang terhadap suatu hasil kerja atau karya orang lain. Nah, kritik berisi alasan-alasan tertentu dan bersifat objektif atau menghakimi. Nah, kemudian resensi di sini adalah proses baru yang isinya membicarakan atau mengulas suatu karya baik yang berbentuk buku, film, lagu, maupun jenis karya seni lainnya. Resensi bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu karya, baik dari segi tema, tokoh, alur, dan unsur-unsur lainnya, supaya menjadi pertimbangan bagi pembaca untuk menikmati atau tidak karya tersebut. Nah, ini bentuk kritik resensi. Dan teman-teman, kalau kritik resensi ini, kalau misalnya Anda mau menganalisis, ada lagi teori-teori sastranya seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah esai. Nah, bentuk prosa ini baru, yang terakhir adalah esai. Bentuk prosa baru ini ya, itu merupakan karya atau karya seseorang begitu ya, yang berisi tulisan-tulisan yang mengandung pendapat-pendapat pribadi. Di sini penulisnya itu terhadap sesuatu yang sedang menjadi bahan pembicaraan hangat. Jadi esai ini muncul itu kalau ada sesuatu yang sedang hits, sedang tren, atau memang ini sedang hangat-hangatnya dibahas seperti itu loh. Nah, ya contohnya itu kalau yang sedang dibahas itu ya seperti kalau yang non itu ya, kalau yang non sastra itu misalnya ada sebuah buku yang dikeluarkan oleh si Tia Ariesta tentang dietnya. Nah, itu nanti ada esai nanti yang mengomentari buku tersebut. Nah, termasuk esai ini, nah itu tapi kan kalau yang bukunya Tia Ariesta kan non sastra ya. Nah, tapi kalau esai ini itu nanti bentuk dari tulisan atau prosa atau tulisan-tulisan mengandung pendapat-pendapat pribadi seperti itu ya. Tapi yang berhubungan dengan sastra seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi silahkan dipahami, tapi kalau untuk ujian tengah semester ini ya, silahkan Anda pelajari roman, kemudian novel, cerpen itu yang pertama ya, riwayat gitu ya. Kalau untuk kritik, resensi silahkan Anda juga pelajari, tapi ini tidak akan saya bahas di ujian tengah semester. Itu untuk saya memberikan kisi-kisinya sekalian ya. Nah, kemudian roman, novel ini silahkan Anda cari contohnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nanti silahkan Anda mengikuti di kolom komentar ya. Selamat siang.